Shalom dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat untuk memuji dan melayani Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah yang di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami merasakan betapa kasih dan cinta Tuhan besar bagi kami. Engkau telah menyediakan segala hal yang kami butuhkan, dan karena itu kami datang kepada Engkau. Tolong kami Tuhan untuk belajar firman-Mu untuk hari ini. Beri kepada kami pemahaman yang baik dan benar, dan oleh Roh Kudus kami dikuatkan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang karya Roh Kudus yang mematikan perbuatan daging. Jika kita membaca Roma pasalnya yang ke-8 ayat 13, maka kita melihat di sana ada kehidupan menurut daging, ada juga kehidupan menurut roh. Karena itu saya bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pilih hidup atau mati. Orang yang waras pasti pilih kehidupan. Orang yang memiliki kerohanian yang baik bukan saja memilih kehidupan, melainkan dia menularkan kehidupan kepada orang lain. Namun kenyataannya ada banyak juga yang memilih kematian dengan cara hidup dalam kedagingan, hidup dan tenggelam dalam dosa. Ada yang memilih hidup dalam kedagingan, ada pula yang memilih hidup dalam roh. Yang hidup dalam daging pasti binasa, tetapi yang hidup dalam roh mendapat kehidupan yang kekal. Hal ini dimungkinkan karena roh sendiri yang mematikan kedagingan di dalam diri orang yang percaya. Dengan demikian, dalam ayat di atas terlihat dengan jelas bahwa Paulus mendorong setiap orang percaya supaya bersemangat hidup dalam roh dan bukan menurut daging. Daging harus dimatikan sehingga kita mendapat kehidupan. Saya percaya bahwa kita semua juga selalu bergumul dengan dosa atau kedagingan. Kita selalu diperhadapkan pada keputusan-keputusan yang rumit dan membingungkan. Dan pada akhirnya kita salah untuk mengambil keputusan. Kita harus menyadari bahwa ketika kita melawan kedagingan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita pasti gagal. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup di dalam roh, maka roh itu sendirilah yang memberi kepada kita kemenangan dengan cara mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita.
Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Paulus. Rasul Paulus menekankan bahwa daging harus dikalahkan. Ini bukanlah usaha minimum, melainkan harus maksimum. Dalam usaha melawan dosa atau kedagingan, dibutuhkan ketekunan. Bukan hanya sekali-sekali atau ala kadarnya, melainkan harus dengan tekun, harus dengan rajin, dan tidak akan berhenti. Dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu melawan berbagai hawa nafsu, pikiran kotor, emosi yang tidak suci, keinginan jahat yang selalu bergejolak di dalam diri kita. Ingat, hanya dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, kedagingan kita dapat dikalahkan. Karena itu, jangan pernah andalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi sebaliknya mari kita andalkan kekuatan Roh Kudus. Untuk memastikan bahwa kita tetap hidup dalam Roh Kudus dan terbebas dari segala bentuk dosa dan kedagingan, maka lakukanlah hal-hal yang baik berikut ini. Yang pertama, antusias memuji dan menyembah Tuhan. Sudahkah engkau memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Kedua, antusias membaca Alkitab dan melakukannya. Sudahkah engkau membaca Alkitabmu hari ini? Apakah engkau sudah merenungkannya siang dan malam? Yang ketiga, antusias untuk berdoa. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh hidup dalam doa? Jika ketiga hal tersebut di atas dilakukan dengan baik dan benar serta konsisten, maka dapat dipastikan bahwa kita tetap hidup dalam Roh Kudus dan bukan menurut daging. Dengan demikian kita akan menikmati buah roh seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Camkanlah ini dengan baik. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa hanya dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat mengalahkan kedagingan. Dan Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam diri kami sehingga kami menjadi pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.